Welcome back with me, Miss Atika. How's your life? Bagaimana kabar kalian? I hope you always be happy and healthy. In this video, we are going to learn about simple past tense. Apa ya kira-kira simple past tense itu? Nah, mari kita simak video berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini, simple past tense ini adalah agar kalian bisa mengungkapkan atau menyatakan sebuah aktivitas yang dilakukan dan telah selesai di masa lampau. Masa lampau, kira-kira masa lampau itu dimulai sejak kapan ya? Nah, untuk masa lampau itu, kalau di dalam bahasa Inggris, tadi pagi dan kemarin itu sudah dianggap masa lampau. Makanya, ketika kalian mengungkapkan sesuatu harus dengan menggunakan tense simple past tense. What is simple past tense? Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau tindakan di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Biasanya simple past tense itu dipakai untuk menceritakan dongeng, legenda, atau pengalaman yang telah terjadi di masa lampau. Pada video kali ini kita akan fokus dulu simple past tense dalam bentuk nominal sentence. Masih ingat nggak kira-kira nominal sentence? What is nominal sentence? Kira-kira apa ya? Coba diingat-ingat. Nah, nominal sentence adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Jadi kalimat nominal sentence itu kalimat yang di situ tidak ada aktivitas yang dilakukan atau tidak ada tindakan yang dilakukan. Nah, kira-kira bagaimana kita menyusun simple past tense dalam nominal sentence? Seperti biasa, di dalam nominal sentence itu ada bentuk positif, negatif, dan juga tanya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang affirmative sentence, yaitu kalimat dalam bentuk positif. Silahkan diperhatikan rumusnya. Di dalam affirmative sentence itu ada rumus subject plus were or were plus complement. Nah, complement sendiri itu bisa berupa adjektif, kata sifat, atau adverb, kata keterangan, atau noun, kata benda. Nah, di situ di depannya complement harus ada was atau were sebagai tanda kalau itu simple past tense. Jadi to be simple past tense itu ada dua, yaitu was dan were. Untuk to be was itu dipakai untuk subjek I, he, she, dan juga it. Sementara untuk to be were dipakai untuk subjek you, we, they. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Di situ ada contoh I was sick yesterday. Yesterday itulah yang menandakan kalau dia simple past tense, yaitu terjadi di masa lampau. Nah, di situ ada subjek I. I tadi aturannya harus memakai to be was, makanya I was sick. Nah, sick itu adalah termasuk kata sifat, makanya kita harus menggunakan to be. I was sick yesterday. Gitu. Selanjutnya, contoh yang kedua. Di situ ada kata in Kuta Beach. Berarti itu adalah adverb atau kata keterangan, yaitu keterangan tempat. Nah, ketika kita menyusun sebuah kalimat, seperti di awal tadi saya bilang, kalau kalimatnya dari subjek langsung ke kata keterangan, maka harus menggunakan to be. Di situ diperhatikan to be-nya were. Kenapa? Karena subjeknya we. We tadi harus menggunakan were, makanya menjadi we were in Kuta Beach last week. Kita pindah ke bentuk negatif. Sama rumusnya, hanya saja setelah to be harus diikuti dengan kata not yang mengartikan tidak. Makanya rumusnya menjadi subject plus were or were plus not plus complement. Kita perhatikan contoh. Ketika tadi positifnya adalah I was sick yesterday, maka kita rubah menjadi negatif menjadi I was not sick yesterday. Saya tidak sakit kemarin. Selanjutnya di bentuk
Positifnya kita tadi punya we were in Kuta Beach last week. Berarti menjadi we were not in Kuta Beach last week. Di situ ada catatan, was not bisa kalian singkat menjadi wasn't. Nah, were not bisa kalian singkat menjadi weren't. Selanjutnya interrogative sentence, yaitu bentuk tanya. Untuk bentuk tanya ada sedikit perbedaan. Was atau were-nya terletak di depan sebelum subjek. Jadi rumusnya menjadi was atau were plus subjek plus complement. Complementnya sama, bisa terdiri dari adjective, adverb atau noun. Jadi di sini kita belajarnya kalimat yang tidak mengandung kata kerjanya dulu ya. Kita perhatikan contoh. Ketika tadi di positif kita punya I was sick yesterday, berarti ketika kita rubah menjadi bentuk tanya, tidak mungkin kan kita harus bertanya dengan diri sendiri, makanya subjek I diganti menjadi you. Nah, sementara you tadi to be-nya harus menggunakan were, makanya menjadi were you sick yesterday? Apakah kamu sakit kemarin? Kalau jawabannya iya, berarti yes, I was. Contoh yang kedua, kita ada we were in Kuta Beach last week. Kalau kita rubah menjadi bentuk tanya, berarti subjeknya dimundurkan, to be-nya ditaruh di depan menjadi were we in Kuta Beach last week? Apakah kita di Pantai Kuta minggu lalu? Kalau jawabannya yes, berarti yes we were. Contoh satu lagi, yaitu it was a beautiful place. Ini adalah tempat yang sangat bagus. Kalau kita rubah berarti menjadi apakah ini tempat yang bagus? Berarti menjadi was it a beautiful place? Kalau jawabannya no, berarti no, it was not. Ada lagi contoh, silahkan diperhatikan bagaimana cara menyusunnya. Di sini saya ada contoh bentuk negatif, yaitu Haidar was not at home last night. Bentuk positif, Mr. Susilo Bambang Yudhoyono was a president in 2004. Bentuk tanya, were they late this morning? Untuk menjawabnya ada yes, they were. Bentuk positif lagi, contoh you were a diligent student. Nah, di dalam simple past tense itu ada adverb of time for simple past tense. Jadi ada keterangan waktu untuk simple past tense yang dipakai untuk simple past tense ya. Ada beberapa contoh seperti ini. Nah, yang pertama itu ada yesterday, artinya kemarin. Jadi itu sudah dianggap lampau. Selanjutnya ada this morning atau pagi tadi. Selanjutnya ada 2 days ago, 2 hari yang lalu. Selanjutnya ada last week, berarti minggu kemarin. Ada last month, ada bulan lalu, last year, tahun kemarin. Nah, ada juga last night, yaitu tadi malam. Ini adalah beberapa contoh adverb of time, jadi keterangan waktu yang bisa kalian pakai untuk membuat kalimat atau menyusun kalimat dalam simple past tense. Okay, that's the material about simple past tense, especially for nominal sentence. Okay, berarti cukup sekian ya dari Ustazah. Enough from me. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.